Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ma'dinir risalat sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum min-nayyarat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum allimu auladakum li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Sadaqallah wa sadaqal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, saya hormati segenap para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, terutama sahibul bait, saudara Muhammad Munzir, yang pada hari ini, malam hari ini mengundang kita semua di dalam acara akikah dan gunting rambut putri pertama beliau, yang kebetulan saya yang memberi nama, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Kita doakan putri yang diakikahkan, yaitu Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Munzir, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, kelak menjadi anak yang salihah, yang manfaat dunia dan akhirat, yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Dan yang belum punya anak, kita doain mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan karunia anak. Amin. Amin ya Rabb. Yang jomblo-jomblo cepet juga laku ya. Amin. Enteng jodoh. Amin. Yang udah dapat jodoh boleh dapat jodoh lagi. Amin. Ya, tapi kelihatannya nggak ada potongan itu. Suami-suami takut istri kalau di rumah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Hadirin para jamaah sekalian, ini kewajiban akikah ada dan dipikul dan menjadi tanggung jawab seorang ayah. Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nabi pun melakukan akikah, bahkan cucunya yaitu Sayyidina Hasan Husain itu diakikahkan. Dalam sabdanya Nabi kita Muhammad menegaskan, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma.
Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Dipotong seekor kambing kalau dia perempuan. Dipotong 2 ekor kambing kalau dia laki-laki. Pada hari ke-7 ini dari sisi afdaliyahnya. Enggak bisa boleh kali 7 lagi. Jadi 14. Enggak bisa juga 7 lagi. Jadi 21. Enggak bisa lagi. Tunggu sampai daripada nifas ibunya. Jomblo kenal nifas gak? Nggak kenal, jomblo nggak kenal nifas ya. Ya paham dia ya. Artinya terputus darah akibat melahirkan. Nah, kita kan kagak, orang laki nggak ngelahirin, betul? Betul nggak? Agalun nifas, kata ulama fikih, kata kitab Safinatun Najah, agalun nifas lahdatan. Paling sedikitnya itu masa nifas. Pak, ini pada diem aja nih. Ini masih hidup nggak ya? Agalun nifas itu sebentar, ya. Paling sedikitnya perempuan nifas itu sebentar, ya. Wa ghalibuhu arba'ina yauman. Umumnya orang perempuan masa nifasnya itu 40 hari. 40. Ini yang udah pada punya bini, ini paham kan? Ya 40 hari, ya mudah-mudahan itu cuma 40 hari. Wa aktsaruha situna yauman. Dan paling banyaknya 60 hari. Mudah-mudahan bini kita nggak sampai 60 hari. Nggak ada yang amin nih. Wah, bisa jedotin pala loh. Betul? Betul? Pura-pura lo ah. Tuh ya. Jadi, nah, sunnah itu, afdaliyah itu sampai pada saat ya nifas. Nifas. Jadi kalau memang mampu ya, maka sampai masa nifas. Terus kalau memang enggak juga boleh alat tarafi. Sampai kapan? Sampai balik. Anaknya balik. Ya kalau udah sampai balik enggak punya duit juga bapaknya, udah lepas tuh tanggung jawab ya, dan nggak ada kewajiban si bapak untuk mengakekahkan si A. Boleh nggak anaknya nanti kalau punya rezeki sesudah balik mengakekahkan sendiri? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengakekahkan diri beliau sendiri. Sallu ala Nabi. Saudara, ini walaupun hukumnya ini sunnah muakkadah, tapi anak yang diakekahkan itu membawa manfaat buat orang tuanya. Bahkan ulama mengatakan anak yang keguguran, anak yang meninggal masih atau begitu lahir meninggal dunia, dianjurkan untuk diakekahkan. Jelas gak? Kenapa? Karena anak yang diakekahkan nanti saat orang tuanya, ibu bapaknya kesusahan di hari kiamat, dia bakal
bisa kasih syafaat pertolongan buat ibu dan bapaknya jika anak tersebut diakekahkan. Kira-kira untung nggak? Makanya Allah Ta'ala kasih tahu al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu kesenangan hidup di dunia, perhiasan. Orang banyak hartanya, nggak punya anak. Ya Allah, hambar. Orang Betawi bilang, lu kenal hambar nggak? Iya, ya. Hambar apa ya hambar? Hambar, ya makanan hambar. Nggak ada rasanya, makan biar kata enak. Ya semur jengkol, apalagi ya sop kambing, nggak ada rasanya, hambar. Mana enak, betul? Nggak enak. Jadi anak yang diakekahkan itu bisa memberikan pertolongan buat orang tuanya di akhirat. Alhamdulillah. Apakah kewajiban orang tua cuman akekah doang? Lah, kewajiban orang tua bukan hanya sebatas bisa ya mengakekahkan anaknya. Nah, begitu udah kelar, wa yuhlaqu ra'suhu. Halak itu botak, digundulin. Kemudian itu rambutnya nanti diukur, ditimbang, ya, dan disedekahkan seberat, ya, seberat apa namanya, diukur. Nah, nanti disedekahkan berupa emas ataupun perak. Jika memang mampu, ya, ukur ada berapa gram. Nah, tinggal itu, ya. Nah, berapa emas sekarang? Sedekahin deh. Sedekah? Apa tujuannya? Tujuannya Nabi ajarin dari kecilnya anak biar gemar bersedekah, enggak pelit. Ada enggak orang yang pelit? Nah, jangan-jangan waktu kecilnya nggak diakekahin tuh, ya, nggak dibotakin, nggak ditimbang, ya, nggak diukur seberat emas dan perak tuh, nggak disedekahin tuh, ya. Itu wa yusamma. Jadi kewajiban orang tua juga. Nabi suruh kasih nama, kasih nama dengan nama-nama yang baik, yang bagus, yang islami, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Khairul asma, kata Nabi, sebaik-baiknya nama buat orang laki adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Kalau nama-nama buat orang perempuan, namain deh, ya, nama-nama istrinya Rasulullah. Namain banyak nama-nama orang-orang wanita-wanita yang salehah seperti Siti Maryam, ya, dan anak-anak daripada Nabi kita Muhammad. Makanya anaknya Mundir ini saya kasih nama Rabi'atul Adawiyah. Siapa beliau? Seorang wanita yang salehah, waliyah, abidah, berkeramat. Di mana? Ya, di Mesir kalau nggak salah kuburnya itu, makomnya. Kemudian jadi kasih nama yang bagus, ya, nama-nama ya yang islami. Kalau kita nggak ngerti, ya tanya sama guru, minta nama sama guru, ya. Jangan sembarangan memberikan nama itu harapan kita sebagai orang tuh. Nama itu merupakan doa, ya. Nama itu ada hubungan dengan sang pemilik nama. Nama ada hubungan dengan sang pemilik nama. Bahkan Rasulullah SAW sering mengganti nama-nama
sahabat yang kurang bagus. Seperti ada satu orang perempuan ditanya sama Rasulullah, "Mas Muki, siapa namamu?" Ini perempuan bilang, "Ismi Asiyah, namaku adalah wanita yang nakal, yang tukang maksiat. Namanya Asiyah." Kata Nabi, "La anti Jamilah." Ya, diganti. Mulai sekarang namamu adalah Jamilah. Jamilah. Begitu. Ya. Ada kakek daripada Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, bertemu dengan Rasulullah. Saat bertemu dengan Rasulullah, ditanya, "Siapa namamu?" "Namaku Huzun." Huzun artinya sedih. Huzun artinya sedih. Nabi mau ganti, dia nggak mau. Kata Sa'id bin Musayyib, "Kakekku dari semenjak ketemu Nabi mau diganti namanya, nggak mau. Sepanjang hidupnya sampai mati sedih dulu." Tuh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika ada seorang menghadap beliau, ditanya, "Siapa namamu?" "Ismi Jamrah." "Namaku Jamrah." Jamrah artinya bara api. Bara api. "Man abu?" "Abi Sagar." "Ayahku adalah api yang menyala-nyala." Sagar ini nama daripada neraka. "Kampungmu di mana?" "Bahar Jahanam." Lautan api. Lautan. Kata Sayyidina Umar, "Udah ente pulang deh. Ya, rumah ente lagi kebakar." Benar kebakar. Tuh. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah, begitu melahirkan anak pertama, Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah, "Jangan main HP. Lu lagi ngaji main HP." Ya, udah kayak orang sibuk aja. Ngeren ilmu. Ya, susah sih ya. Nggak demen sama ilmu anak hadro nih. Ya. Ditanya, "Ya Ali, hal samaita waladak?" "Hei Ali, ente udah namain anak ente belum?" "Sudah ya Rasulullah." "Siapa namanya?" "Harap." Harap artinya perang. Orang Arab tuh demen namain anak yang apa? Yang keras-keras, yang panas-panas. Berharap apa? Wah, anaknya nggak lembek, ya. Nggak lembek. Anaknya tahan banting. Anaknya itu tegas. Anaknya kuat. Ini kagak, anak sekarang baru diputusin sama pacar mewek. Ya ilaha illallah. Nah kayak SMP pakai nyilet-nyilet tangan, bego. Makanya lu kalau pacaran 3-4, ya. Jadi putus 1, cadangan lu 3. Betul? Iya. Wah, Habib dulu masih sekolah begitu, bererot. Paul, ya. Begitu ya, nanti jangan ya. Kelihatan ya, akhirnya orang baik ya. Insyaallah istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ya. Nah, istiqomah ya, istri 3 dikontakin rumah. Ya Allah ya. Tuh, Nabi kasih tahu, "La sammi Hasanan." "Hei Ali, jangan kasih nama cucuku itu dengan harap. Kasih nama Hasan." Kasih nama Hasan. Jadi yang namain Hasan itu Rasulullah.
Sayyidina Hasan dikasih nama Hasan adalah ya pemberian dari baginda Nabi kita Muhammad. Sedangkan ayah beliau Sayyidina Ali namanya Harb. Lahir lagi ya Siti Fatimah yang kedua laki-laki. Tanya lagi sama Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Hal samaita waladak ya Ali? Naam, man? Harb lagi. Ali, ente udah namain anak ente? Udah ya Rasulullah. Siapa? Harb. 2 kali lagi. Harb lagi. La ya Ali, enggak. Sammi Husain. Kasih nama Husain. 2. Jadi Hasan Husain. Lahir lagi Siti Fatimah yang ketiga. 3. Gaspol KB dulu ya. Masya Allah, gas ya. Loh, anak cakep begitu, betul nggak? Nabi girang punya umat banyak betul nggak? Iya, apalagi dari kanan kiri depan belakang. Dipaham nggak lo? Kemudian ditanya lagi, al-samaita waladak ya Ali. Ali, ente udah kasih nama anak ente ini yang ketiga. Udah ya Rasulullah. Siapa? Harap. Allah. Harap lagi 3 kali. La ya Ali. Enggak. Katanya Rasulullah. Samih Muhassin. Kasih nama Muhassin. Namun Sayyidina Muhassin meninggal waktu kecil ya. Kemudian lahir lagi perempuan. Siti Fatimah lahir lagi perempuan ya namanya Zainab. Ya yang membela Sayyidina Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah ya, sehingga terselamatkan dari kekejian Yazid bin Muawiyah saat perang Karbala. Makanya Sayyidah Zainab itu dikenal ya sebagai Sri Kandi ya padang Karbala ya, karena seorang perempuan yang nyelamatin. Kalau nggak ada ya mereka malu, pantang buat mereka tuh untuk membunuh perempuan ya. Jadi semua dihabisin kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian lahir lagi Ummu Kulsum. Anak banyak nggak apa-apa Munzir ya. Yang penting manfaat. Coba tanya bini ente, mau nambah anak atau nambah bini? Pasti nambah anak. Betul nggak? Iya, katanya rumahnya begitu banget ini. Masya Allah ya. Jadi kembali lagi. Ya, kalau kita lihat orang-orang dulu itu namanya aneh-aneh. Aneh-aneh. Ada yang namanya Rebuk bin Kemis. Benar nih. Ente nggak percaya? Ya. Namanya Otong, ya. Namanya Pengki, ya. Bin Pacul, ya. Ada. Nggak percaya? Saya dulu suka dapat badal haji tuh. Orang-orang dulu namanya tuh, ya. Masya Allah. Ya mereka karena mungkin ya zaman dulu kan ulama sedikit ya, jauh mereka dari pengetahuan agama ya. Nah hadirin para jamaah sekalian ya, kita doain ini anaknya Mundir nih, Rabiatul Adawiyah ya, semoga Allah Ta'ala jadikan anak yang saleh, amin ya Rabb, manfaat dunia dan akhirat ya. Biasanya orang Betawi itu jarang yang sedikit. Saya nih, nenek saya Betawi Bukit Duri, istri daripada kakek tuh
Anaknya nggak banyak, cuma 21. Allah. Itu satu biang, Pak. Ini Ale cuma kasih tahu. Satu biang 21. Meninggal sisa 9. 9-9-nya jadi ulama, jadi ustazah. 5 laki-laki, 4 perempuan. Kenapa demikian? Ya, 21 meninggal berapa tuh? 12 ya. Kemudian karena saya punya kakek, beliau saat nenek saya hamil selalu doanya begini. Ini kalau berani ikutin, kalau enggak jangan, ya. Kalau ente berani ikutin, kalau enggak jangan. Doanya begini, asal hamil nenek saya, ya Allah, jika anak di dalam kandungan istriku akan menjadi anak yang manfaat dunia dan akhirat, akan menjadi anak manfaat dunia akhirat, panjangin umurnya ya Allah. Itu doanya. Kalau nggak manfaat, buru-buru ambil. Kira-kira ibu-ibu kalau lagi hamil berani nggak berdoa begitu? Doanya yang baik-baik aja tuh. Tapi itu doa baik nggak? Baik nggak? Mendingan mana? Tuh anak gede megelin. Jadi musuh buat orang tuanya. Mendingan mana coba? Mendingan lu nggak usah gede-gede. Betul nggak? Berapa banyak anak yang bikin pegel? Ya Allah, kita lihat ngeri. Apalagi anak zaman sekarang coba. Ada yang bunuh ibunya, bunuh bapaknya, gara-gara kagak dibeliin HP. Ibunya dibacok, Ya Allah. bapaknya dibacok. Allah. Anak apa? Coba tuh kayak begitu. Manfaat apa itu begitu? Makanya kita minta ya supaya anak-anak kita itu manfaat dunia dan ada huwa. Bagaimana anak mau bakti sama orang tua, orang nggak kenal ilmu agama. Anak dijajelin mulu, HP mulu, HP, akhirnya bego tuh anaknya. Betul nggak? Sekarang dia tuh anak kecil aja nggak boleh. Ini anak dari semenjak bayi ditonton balita, nggak boleh. Bisa autis. Allah. Dunianya apa? Udah nggak kenal sekelilingnya. Yang ada di otaknya apa? Ya itu udah gadgetnya. Berapa banyak kita lihat anak-anak sekarang korban gadget. Ya, makanya yang pada calon-calon orang tua saya saranin, saya kasih tahu. Ya nanti kalau punya anak nih mungkin begitu juga ya. Kasih tahu apa namanya istrinya, dan juga jangan anak dikasih tontonan. Jangan, udah biarin dia alami. Dulu kita nih nggak ada kenal HP apa. Mana dulu kita? Kita lahir tahun 70-an. Ya, umur saya belum banyak, ya, baru 35. Ya. Mana ada? Ya. Lihat anak-anak sekarang beda. Ya. Jadi hati-hati, jangan kita punya cucu kayak anak kayak, apalagi yang masih kecil-kecil, masih balita, dari orok, dari mulai ya dia udah bisa nonton. Jangan terlalu eksis atau sering nonton, baik nonton televisi apalagi nonton ya HP. Jangan, karena mempengaruhi itu ya kejiwaannya dan apa namanya fokusnya. Hati-hati, ini saya bukan ngomong sembarangan. Silakan buktikan. Ya, kalau udah anak model kayak begitu susah, diobatinnya lama, diobatinnya lama. Nauzubillah min. Jangan, kita aja nggak bisa nguasain HP. Tentang nonton TikTok, tentang nonton ini lagi, la ilaha illallah. Coba tuh, nah pengangguran aja sekarang handphone 3. Iya, padahal gak punya apa-apa.
Ya Allah ya. Ya kita doain ya, Muntir semua keluarganya, anak-anaknya. Ya Allah Ta'ala berikan selalu nikmat-nikmatnya. Ya tambahin nikmat-nikmatnya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad hadarna qira'atan maulidin nabiyikal karim fahfidh alaina barakati libasil izzi wa takrim wa na'imna bil jannati bin na'imil muqim ilahi tammim an-ni'ma alaina ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا وارد عفوك والأوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا وصلي على رسولك كل عين محمد النبي ذاك الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والهم والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.